Prodi S1 Pendidikan Ekonomi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa mengenai kejadian Gerakan 30 Partai Komunis Indonesia dengan bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis saya terkait dengan kejadian atau peristiwa G30 SPKI. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat Indonesia, apalagi untuk para generasi muda. Salah satunya adalah yaitu peristiwa Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, tepatnya di Jakarta dan di Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Berikut adalah kronologi peristiwa G30 SPKI beserta sejarah dan kisah singkat pasca kejadian tersebut. Yang pertama ada sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan juga mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Audit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakradirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik kemudian dibawa menuju lubang buaya. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI ini. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain sebagainya. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang berada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, tokoh, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI atau Partai Komunis Indonesia ini. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini. Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, yakni di daerah Jakarta Timur.
terjadi bom bunuh diri di katedral. Ada kejadian ledakan. Tolong dong. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Yang kedua adalah analisa saya mengenai kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, tepatnya di gereja katedral. Ledakan bom di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan membuat masyarakat syok akan serangan secara tiba-tiba ini. Perilaku yang berjumlah 2 orang langsung tewas di tempat dengan motor metik yang dikendarainya. Sementara masyarakat yang terkena dampak luka-luka mencapai 20 orang. Ledakan ini mendapat kecaman banyak pihak. Berikut beberapa fakta dari kejadian bom bunuh diri tersebut. Pelaku jaringan JAD terkait bom gereja Filipina. Polisi mulai menemukan identitas pelaku pemboman, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kondisi tubuh keduanya sudah berpotongan, sehingga kepolisian harus mengidentifikasi lebih lanjut. Kejadian tersebut dilakukan oleh 2 orang tersangka. Tersangka pertama berinisial L, sidik jari identik, sedangkan tersangka kedua masih diidentifikasi, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di depan gereja katedral Makassar, Minggu 28 Maret 2021. Listio menerangkan tersangka inisial L merupakan teroris jaringan jemaah Asharut Daulah Al-Mujahid. L juga diketahui memiliki keterkaitan dengan peristiwa bom di gereja katedral Jolo, Filipina pada tahun 2018. L merupakan kelompok jahat yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pembunuhan gereja katedral Jolo, Filipina Selatan pada Januari tahun 2008, ujarnya. Yang kedua, menggunakan jenis bom panci. Listio juga mengungkapkan bahwa pelaku menggunakan jenis bom panci dalam melakukan aksinya. Tentu rekan-rekan tahu bahwa ledakan yang terjadi adalah ledakan suicide bom dengan menggunakan bom jenis bom panci, ujar Listio. Akibat ledakan ini, polisi menangkap 4 orang tersangka jaringan jemaah Asharut yang terlibat di Lima, NTB. Pasca bom Makassar tersebut, Polri juga telah menangkap 4 orang tersangka terorisme kelompok Zat 5 NTB, ujar Listio di depan gereja katedral Makassar, Minggu 28 Maret. Ketiga, pajak motor metik, pelaku sudah mati. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan 2 orang berboncengan mengendarai motor metik dengan nopol DD 5984 MD. Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulawesi Selatan, pelat nomor DD 5984 MD merupakan sepeda motor metik Honda buatan 2014 dan kepemilikan pertama. Pajak motor tersebut ternyata sudah habis masa berlakunya dan telah jatuh tempo pembayaran pada 20 Oktober 2020. Total pajak yang harus dibayarkan adalah sekitar 224.040.000, sudah termasuk pembayaran PKB pokok, PKB denda, SWDKLL, J pokok, dan SWDKLL, J denda. Ada dijelaskan titik tanda model apa yang digunakan untuk aksi bom bunuh diri tersebut, namun informasi tersebut memiliki kode C1L12D04AT. Sebut 2 kali ledakan. Aksi awalnya kira potongan tubuh itu daging sapi. Seorang warga bernama Rais mendengar 2 kali ledakan saat bom meledak. Setelah itu ada serpihan
diri ini di Makassar meledak. Ia awalnya mengira ledakan itu berasal dari sebuah tower yang ada di sekitar lokasi kejadian. Saat menuju ke lokasi, dia kaget melihat potongan daging. Nah, karena saya kaget, saya langsung ke sini atau ke lokasi ledakan. Itu saya lihat daging-daging, saya kira daging sapi, ternyata ada organ manusia. Pas saya periksa, ujarnya. Yang keempat, Presiden Jokowi minta diusut tuntas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut angkat bicara mengenai aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.20 WITA. Jokowi mengatakan dirinya mengutuk keras aksi pembunuhan Gereja Katedral ini dan memerintah Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku sampai ke akar-akarnya, tuturnya Minggu 28 Maret 2021. Baik, itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari saya mengenai analisis terkait dengan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dengan pengumuman yang terjadi di Makassar di Gereja Katedral. Dan saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan apabila yang ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?